Ayo yang berwarna biru masuk barisan. Masuk barisan ini buat pertanggungjawaban masuk. Ayo mas, masuk mas. 1, 2, 3. Problem Lestari. Belum semua, 3. Problem Lestari. Kota Bandung. Di Problem Lestari sudah di kota Kabupaten Wonosobo. Yang kita injak ini kira-kira ketinggiannya 800 sampai 1000-an lah ya. 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, posisi kita berdiri ini, Desa Beteran ini berada di lereng barat Gunung Sindoro. Ada yang menyebut Sundoro. Gunungnya tutup, nanti takutnya kedinginan. Terus di hotel. Nah, karena ini berada di lereng Gunung Sindoro, di sini diberkahi tanah yang sangat subur, sangat tebal, subur. Terus kalau di daerah mungkin sebutannya tanah andisol, ya, yang campuran dulunya ada vulkanik, terus juga sangat tebal, agak kemerah-merahan juga. Ditambah airnya ini sangat melimpah, 24 jam 12 bulan. Jadi ini nggak mengenal musim kemarau musim hujan, ngalir terus begini. Jadi ya sudah mau akhir, terus tapi nah, bulan Juli ini musimnya berdinding. Berdinding itu ceritanya angin itu kan mengalir dari tempat yang dingin ke panas, mengalir. Nah, itu dari berebut ya. Dinginnya dingin dari musim dingin. Itulah yang kita sebut berdinding itu. Makanya sekarang musimnya malam, ya, jadi harus panas-panasan obatnya dan banyak minum air putih. Kebetulan tadi malam kata Mbak Ida di sini hujan. Kalau hujan di atas ada awan, bikin hangat. Jadi ini jauh lebih hangat dibanding kemarin. Kemarin itu di sini kayaknya pelanggaran masih banyak. Tapi kalau kita pasrahkan sama leluhur, nggak ada yang berani mana menambah. Jadi gimana? Nah, saya nggak tahu. Nah, makanya di Bali itu kan pohonnya disarungin tuh ya, itu efektif juga. Nah, terserah nanti di Bandung itu mau di pola apa. Pokoknya intinya kalau mengadopsi adat lokal biasanya akan awet. Kita nyelip di belakang bibitnya di foto itu keren. Yang mana digendong Bu? Sini aja Pak. Siap tangan ya. Di Bandung belum saya keluarkan ini ilmunya nih. Jadi begini Bapak Ibu ya, ini untuk ilmu ya. Ini hasil penelawanan. Makhluk hidup, manusia, hewan, ikan, tanaman, itu prinsip hidupnya hanya 4. Enak nih diapalin ini ya. Yang pertama, dia harus bernafas. Manusia juga. Coba nggak bernafas 5 menit kan nggak salah. Tanaman juga sama, bernafasnya bagaimana? Daerah perakaran harus longgar, biar udara masuk. Ya, kalau terlalu padat itu, akar nggak berkembang, dia nggak bisa bernafas. Yang kedua, ini
bahasa tanamannya irigasi, curah hujan. Oh ya, kelupaan. Kalau ikan bernapas bagaimana? Makanya kan kalau kolam di akuarium itu butuh aerator. Aerator itu untuk memasukkan udara ke dalam air. Ya kan? Semua sama nanti. Mau ternak, mau apa, bapak ibu nanya, ilmunya cuma seperti itu. Minum, tergantung minumnya. Minum itu ada 3 sumber. Dari atas, berarti musim hujan. Dari bawah, berarti air tanah atau irigasi. Ya. Terus dari samping, irigasi yang model siram-siram. Maka ini pesan buat bapak ibu yang di Bandung, kalau menanam tanaman di pekarangan, kuncinya satu, pastikan ada keran air. Ya kan? Itu penting. Karena itu prinsip hidup yang kedua. Kalau di sini kan dari atas sudah melimpah. Ya kan? Yang ketiga adalah nutrisi. Bahasa pertaniannya unsur hara atau pupuk. Pupuk itu dihitung-hitung ternyata ada 16 jenis unsur yang dibutuhkan. CHM, PK, Mg, Cu dan lain-lainnya. Kita petani zaman revolusi hijau pupuknya hanya 3 NPK, berarti kekurangan 13 selama puluhan tahun. Ini yang bisa menjawab kenapa zaman nenek moyang dulu nggak usah dipupuk, tancepin aja udah gede. Sekarang kalau nggak dioverdosis nggak tumbuh. Ya karena makin lama tanahnya makin berkurang yang 13 itu. Kali sekian kali tanam, kalau setahun 3 kali berarti dikuras 3 kali. Kalau 30 tahun 90 kali gitu loh, kira-kira gitu. Yang keempat adalah lingkungan. Ibu bapak duitnya dipegang, kasih makan bergizi 4 sehat 5 sempurna, tapi di penjara diisolasi, suruh berdiri nggak bisa tidur. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Sama tanaman, ketika ini Pak, ini contoh bagus ini, dia butuh ruang. Kalau ini dibiarkan terus, dia senggol-senggolan. Makanya tanaman itu kalau jarak terlalu rapat, dia kan berlomba nyari matahari, jadi langsing-langsing lencir. Ya. Iya. Cungit. Itu bahasa Sunda. Kalau Mbak Ida ini nggak tahu. Bisa 50 cm antar tanaman cabai itu. Nah, dari sini polybagnya kenapa mau kecil? Karena hanya untuk sementara, ibaratnya anak kos sementara, modal sebentar, nanti dapatnya di sono. Itu rumah kaca, itu artinya membuat memanipulasi iklim agar bisa direkayasa sesuai cocok untuk tanaman. Kenapa kok ini plastik begini? Kalau ini dipraktekkan Kota Bandung, panas banget tuh. Ini kan karena ceritanya lingkungan itu lebih dingin, maka dia butuh kehangatan, makanya pakai plastik. Emang? Nah, kalau layu jangan siram langsung mendadak. Kadang-kadang dia kaget. Siramnya harus pagi sore. Ini cerita di pekarangan ya. Artinya ada keran. Kalau di lahan saya nggak nyaranin, biayanya terlalu tinggi. Saya juga praktek sendiri. Jadi pas panas itu kadang saya siramin bawahnya. Uap airnya kan bikin kelembapan tinggi dan dia bisa terlepas dari titik layu sementara dari tanaman itu. Karena kalau layunya permanen, bablas. Masalah. Besar kan? Sehingga setengah terteduhkan. Ya, idealnya tidak terlalu ribut Bapak ya. Representatif gitu ya. Itu terjadi perebutan karena gulmanya banyak banget kan. Sehingga ketika ditanam pun ya
akhirnya bisa kalah nutrisinya dengan yang rerumputan ini gitu. Mungkin prinsip ekonomi Bu dipakai lagi. Enaknya rawit gitu, sekali nanam untuk setahun panen terus ya. Nanti ada demo ini kan? Mendoan, iris-iris mendoan. Saya dikasih Mbak Ida kucai udah 2 tahun masih oke di mana di Jogja. Ini hanya motong terus, nggak usah nanam lagi. 21 hari dipotong, 21 hari. Gimana ini guru satu, nanti di sana dirawat, terus kembangin. Ini buat tempe. Ini buat yang Kelas Wonosobo. Nanti sore Bu minta mie ongkong. Nggak ada kilo kok. Bunga ini mau kaya ngono sih enggak. Sambil kita jalan di tepi karena ada kendaraan lewat. Ayo Bapak Ibu naik sini, yuk, ayo. Greenhouse yang besar, kemudian lahannya juga dalam hamparan seperti itu. Kalau di sini nanti kita belajar lebih ke pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayuran. Kalau di Mbledreran memang cocoknya di sayuran. Kalau nanam buah itu rasanya jadi kecut Pak. Bisa tidak bisa untuk pembungaan karena di sini cuacanya kan gimana ya, mendung dan sebagainya itu menghambat dalam hal pembungaan. Jadi kita cocoknya lebih ke sayur. Nah, kalau di sini paling banyak ini nanam lalapan ini. Ini kalau di sana namanya apa? Selada. Ini sudah punya pasar juga Bu. Jadi setiap hari kita harus ngirim 10 sampai 20 kilo dengan harga 1 kilonya 10.000. Jadi kalau 1 kilo itu biasanya 5 sampai 6 polybag. Jadi panen 5 polybag ini sudah 1 kilo. Tinggal nanti dihitung aja. Misal kita punya 100 polybag, berarti 20 kilo. 20 kali 10.000, 200.000. Kan enak. Jadi hitung-hitungannya cewek lebih. Nah, 20-30 hari sudah panen Bapak Ibu. Jadi terus setelah panen tidak perlu dibongkar lagi, kemudian ditanami lagi. Nah, tadi kan pembibitannya satu-satu nggih. Kalau di lokasi yang sempit pekarangan lebih hemat pakai penyebaran yang seperti ini Bu. Karena kan kita kelasnya tidak kelas bisnis ya. Jadi kelas yang hobi di masyarakat, hobi di pekarangan kayak gitu kan. Jadi nanamnya kayak gini. Jadi bibitnya punya 1 polybag, kemudian dijadikan pembibitan disebar aja. Kalau selada ini bibitnya sudah tidak beli. Jadi nanti kalau ada tanaman yang bagus itu kita jadikan bunga. Ya, terus nanti ada bijinya dikeringkan sebar lagi. Kalau selada tidak ada penurunan seperti cabai. Kalau cabai kan harus F1, kalau selada enggak. Semakin sering digunakan bijinya itu enggak apa-apa. Tidak menurunkan kualitas. Ya, jadi ibu-ibu monggo. Kenapa kita memilih selada, ada sawi, ada ini daun bawang, ini ada loncang ya Bu. Ini karena di desa Mbledreran ibu-ibunya matre Pak Bu. Jadi pengennya cepet panen, cepet entuk duit, ora bosen. Kalau di Masan nggih mboten, di Bandung mesti pengennya nanam yang terong, cabai, yang lama-lama. Kalau di sini enggak Pak. Cari tanaman yang cepet panen, cepet dapat uang, ibu-ibunya semangat berkegiatan. Oke. Jadi kita nanamnya tuh kayak bayam, kangkung, daun bawang, ada selada. 30 hari sudah panen, kemudian ganti lagi, dapat uang terus, kasih banyak, kegiatannya pasti jalan. Di sini tuh kegiatannya sudah dari 2016. Jadi sudah lama sekali. Jadi kalau di desa Mbledreran yang kita tampilkan memang tidak lebih ke kayak lomba Pak Bu. Jadi dicek. Biasanya kalau ada 17-an tuh nggih.
baru masuk di suatu dusun itu udah penampilannya sudah bagus nih. Kalau di Sesamlan ya, jadi lebih ke alami saja. Mau ada lomba atau tidak ya punya kita kayak gini, tapi tanaman kayak gini harus bisa menghasilkan ekonomi di masyarakat. Nah, jadi bisa berkelanjutan. Makanya sudah 8-9 tahun kami masih berkegiatan. Ada tidaknya support dana di pemerintah desa, dari CSR maupun lain itu masyarakat sudah mandiri karena uangnya sudah datang ke sini. Setiap hari 10 kilo, 20 kilo kan lumayan Bu, 100.000 bisa buat beli garam, buat beli apa Bu? Iya, buat beli baju. Gitu. Coba dihitung aja Bu, 100 polybag itu paling singkat kok. Kecil sekali lah, nanti di sana coba punya 1000 polybag. Nah ini terus di kelas Bu ada yang baru panen, ada yang masih baru tanam, ada yang jadi setiap hari harus bisa pemasaran. Jangan sampai kita nanam bareng, nanti pas pasar bingung karena biasanya kalau barang banyak kan cari perdananya susah. Kalau setiap hari stok ready, kalau di Medan gini, Mbak pesan 10 kilo siap gitu. Jadi jangan sampai habis nanti perdananya Syukuran pengen punya anak itu mohon paling contoh. Ini gampang sekali kalau mau bibit tinggal di pantas. Gimana? Boleh kalau ada yang mau nyoba boleh juga nggak akan hamil langsung. Ini contoh yang sudah berhasil. Iya. Ini paling contoh. Ini kalau di Pekalongan kayaknya dijual. Ini buat laki, buat perempuan. Boleh, kalau pengen nyicipin nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Boleh, yang baru keluarga. Boleh nanti. Kan udah nanam saham di dia. Saya huni Bu di Bandung. Tapi wanginya. Bagi sama apa? Ini bibitnya ada nggak Bu? Mendingan hitam nggak? Yang penting tidak terlalu padat. Bapak, 10.000, 10.000. Ini bukan sponsor kami Pak. Ini statusnya masih milik kakek. Ya, tapi nggak dipakai karena dulunya kenapa? Jadi setiap RT punya inovasi sendiri. Ya, terakhir. Ya, Sini, mie ayam. tadi yang terakhir ya foto. Sini. Ya. Terakhir ke tempat kopi. Ya. Buka Bu Amalia, aku pedagang dan teman-teman semua. Alhamdulillah Ibu Ida juga terima kasih. Kami bahagia sekali, senang bisa hadir di sini. Yang saya hormati semuanya. Hari ini mungkin kita sudah beberapa kali dan penasaran sekali pengen lihat Wonosobo. Terutama dari saya juga belum pernah ke Wonosobo Pak. Jadi sebenarnya agak modus juga gitu pengen tahu Wonosobo seperti apa. Saya dengar lihat di apa ya, di Google dan sebagainya cukup. Jadi kebetulan kita agak banyak juga RW-nya, ada 30 kecamatan, 151 kelurahan, ada 1597 RW, dan kami baru bisa mengangkat proklim sekitar sekarang di 660, sisanya sekitar 60 berarti sekitar 50 berarti sekitar 80-nya kita baru bisa mengangkat proklim 140, itu pun mungkin pratama dan lain sebagainya. Dan kita baru mulai naik ke lestari di 2023. Ada Pak Ibo Bu. Pak Ibo adalah proklim lestari di Kota Bandung dengan gang senggolnya. Kita mah ada Pak Ibo mah pasti itu senggol bacok. Jadi dengan gang senggolnya di sini tanah luas ya Bu ya. Kalau di Bandung kita tanah sedikit pun kita manfaatkan Ibu ya. Karena kita kurang sekali di hijauan. Senang kami bisa hadir di sini, diterima informasi ini kami dapat dari Pak Kun ketika kami
diverifikasi oleh KLHK ke RW Proklimnya Pak Dandan di sini, Pak Dandan. Jadi terima kasih juga untuk penerimaan dari teman-teman. Hari ini kita ingin ada evaluasi proklim dari Pak Dadang, dari Pak Kun juga di sini pembinaan di sini sebelum kita makan siang. Dari Bu Komalia juga ada untuk kelembagaannya untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dari bumi Jawa Tengah ketemu bumi Jawa Barat seperti itu tanpa halangan kado apapun. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili dari pemerintah desa beserta warga desa Bederan ini mengapunten Bapak Kepala Desa baru ada acara di kecamatan jadi tidak bisa membersamai. Kami sangat senang dikunjungi Bapak Ibu semua, menjadi motivasi kami. Jadi kami tambah bersemangat berkegiatan. Sugeng Rawuh di Desa Bederan, ya desanya ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pandangannya desanya seperti yang di Jogja, Solo, tapi Bederan di kados ini Pak. Kados ini berarti hanya seperti ini saja. Jadi hanya yang punya ya seperti ini tiap harinya ya adanya seperti ini. Kami mohon maaf jika ada beberapa kekurangan, itu nanti menjadi kritikan dan pembelajaran kami ke depan yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit bercerita, jadi mungkin tadi sudah kita di lahan sudah banyak sekali tanya jawab, tapi mungkin kami perlu ceritakan. Jadi kami itu berkegiatan dari tahun 2016 sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi sebelum adanya proklim itu kami sudah berkegiatan dulu. Jadi kegiatan jalan baru ketemu proklim kan. 2016 kami berkegiatan, 2018 dapat proklim utama yang tidak disangka-sangka. Karena memang waktu itu belum booming proklim. Jadi awal mula kenal proklim itu tidak tahu Pak. Maksudnya proklim itu apa dan sebagainya. Ya kita ikut saja ditunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Jadi kita ikut saja. Terus dari sana cuma yang menjadi garis bawah di kami di Kabupaten Wonosobo itu gini. Proklim itu bukan sebuah lomba, tapi apresiasi atau penghargaan yang diberikan dari kementerian untuk desa-desa yang sudah muri-muri atau melestarikan lingkungan. Nah, dari situ kami semangat Pak, karena kalau dengan kata lomba kami tidak punya modal Pak. Karena kalau lomba itu kan harus dipoles, harus menghabiskan biaya, nanti hadiahnya tidak seberapa. Tapi itu di Wonosobo Pak. Jadi kami kalau lomba itu kadang pesimis, enggak kalah Jok, akhirnya belum. Belum berarti kecewa. Tapi kalau tadi dengan kata pokoknya ini dari kementerian pengen melihat apa yang ada di desa Bederan, akhirnya kita semangat. Waktu juri datang itu dari surat memang tidak boleh ada kemeriahan sambutan. Saya juga tidak menyambut. Bahkan satu banner saya pasang sama datang mboten. Ya akhirnya kita ya keliling. Waktu itu kita memang tanaman kita juga baru bagus karena itu bulannya Agustus juga. Terus dapat apresiasi, malah ada beberapa potensi yang sekiranya kita biasa saja malah di sana diangkat. Contoh kita punya makanan khas opak, tapi bikinnya itu tidak digoreng tapi dipanggang. Nah pakainya arang. Jadi itu kata penilainya jurinya atau tim verifikasi. Kalau nanti gas alam itu sudah tidak ada, berarti ini masih bisa bertahan hidup. Saya garis bawah. Berarti punya potensi yang ada di desa. Kemudian airnya, kalau di sini itu 6 PDAM. Paling pasang PDAM itu hanya
ada mati listrik atau mati PDAM-nya kayak gitu Pak. Jadi semua airnya sudah melimpah. Kalau dihitung setiap hari penghematannya berapa itu sudah punya Pak. Debit airnya dan sebagainya sampai disurvei ke sumber mata air. Terus di sana dilihat di bawah mata air ada tanamannya apa saja. Oh vegetasinya masih ada bambu dan itu menjadi poin plus juga. Kemudian tanaman-tanaman. Jadi tadi Bapak Ibu itu kita ajak dua lahan yang berbeda itu sebenarnya ada maknanya. Jadi di lahan itu zaman dulunya itu Pak, di pertanian Wonosobo itu penggunaan pestisidanya itu semakin tinggi. Jadi kalau menyemprot pestisida itu sekarang sudah tidak pakai tank Pak, pakainya mesin cuci mobil. Berarti kalau Bapak Ibu nanti di Bandung, di Jakarta kok ketemu sayuran yang mulus, bagus, hati-hati Pak, itu pestisidanya terlalu tinggi. Itu. Karena kalau organik biasanya mesti ada golongannya kayak gitu. Itu. Jadi di sana tadi masih semi. Terus kita dari situ ada permasalahan pertanian penggunaan pestisidanya yang terlalu tinggi. Kemudian di Ngederan ini ada 900 kepala keluarga, 3.300-an jiwa. Itu hanya 20% yang memiliki lahan produktif. Jadi yang memiliki sawah ladang itu hanya 20% dari kepala keluarga itu Pak. Sekitar 200-an kepala keluarga itu memiliki lahan sawah ladang. Berarti ada 700 kepala keluarga itu tidak memiliki lahan apapun, hanya memiliki lahan pekarangan. Dari situ permasalahan kami kita angkat untuk budidaya di pekarangan-pekarangan tadi yang bisa menghasilkan. Kalau di sini kebanyakan buruh tani, buruh tani. Jadi hanya atau penggarap juga. Jadi tidak pemilik lahan. Nah dari situ kita inisiatif untuk budidaya yang ada di pekarangan. Alhamdulillah dapat apresiasi. 2018 kita ada program utama. Kemudian 2022 kita maju lestari. Alhamdulillah juga dapat. Tahun ini 1 bulan ini alhamdulillah kita dapat kejuaraan 2. Yang pertama juara 2 tentang BUMDes senasional, yang nomor 1 juara 1 tingkat Kabupaten Wonosobo tentang pengelolaan dana desa. Jadi dana desa kita sudah mengarah ke pemberdayaan masyarakat. Wisata alam Bapak Ibu tidak punya telaga, tidak punya air terjun, tidak punya kolam renang, yang dipunya hanya edukasi. Alhamdulillah justru ini yang dilihat oleh kelompok-kelompok PKK, kelembagaan dan lain-lain. Jadi di Desa Ngederan ini juga dilalui garis itu jalan turis. Jadi kalau orang mau ke Dieng, harapannya mampir edukasi di Desa Ngederan. Jadi orang biasanya ini trennya itu piknik gratis, tapi tanda tangannya di edukasinya. Kalau terima kayak gitu. Belajar di Desa Ngederan, baru kemana Telaga Menjer ke Dieng kayak gitu. Monggo. Jadi belajar di Desa Ngederan kita tangkapannya nanti ke wisata-wisata yang terdekat dari Desa Ngederan. Jadi alhamdulillah setiap tahun, bahkan 2023 Pak Tom membawa rombongan 500 mahasiswa, ini omsetnya hampir 150-an juta masuk ke dusun ini untuk live-in Pak. Jadi mahasiswa sekarang itu tidak mau di hotel, tidak mau di homestay dan lain-lain. Jadi pengennya hidup itu karena dipaksa dosen. Hidup harus di rumah penduduk, ikut makan apa adanya di penduduk itu, mau tempe kempul, mau singkong, mau talas, itu malah justru itu yang diangkat kayak gitu. Jadi 3 hari live-in di sini, semua penduduk akhirnya kecipratan jual. Oleh-olehnya itu jualan 2 hari aja 15-20 juta omsetnya. Jadi datang ke sini. Belum tadi mahasiswa satu itu misal 150. Jadi 150-an juta itu masuk ke dusun Ngederan itu dalam waktu 3 hari. Karena Ngederan tidak punya apa tadi, kita
kita tidak punya wisata alam, tapi alhamdulillah dengan jejaring Proklin, dengan jejaring manapun kita selalu melakukan edukasi. Dan alhamdulillah di Lederan ini masyarakatnya yang luar biasa, guyupnya kegiatan. Jadi tanpa adanya bantuan, jadi masyarakat itu sudah bisa mandiri, beli polybag sendiri, mengadakan pupuk sendiri, itu dari hasil panen dikumpulkan jadi kas RT, dari hasil kunjungan dana dikumpulkan, nanti kalau beli rak, beli polybag itu sudah dari kas. Ya, jadi tidak terus apa-apa harus dana desa sekian tahun harus digelontorkan boten. Jadi malah justru mereka dari 2016 berkegiatan memang kita paksa untuk mandiri. Karena sewaktu-waktu tidak ada dana desa, tidak ada CSR, tidak ada support tuh masih ya bisa mandiri, bertahan seperti itu. Maka 1-2 tahun mungkin sosial, tapi harus dicarikan peluang ekonomi. Makanya kalau di desa Lederan ibu-ibunya nanam harus bisa menjual. Jualan itu kalau pete itu tadi selada 10.000, 6 polybag 1 kilo, tinggal nanti nanam berapa polybag. Kalau bulan Juli, Agustus, September ini panen-panennya mereka nanti Pak Bu. Karena di desa lain itu musim lomba K3, lomba Proklin, lomba apapun lah. Itu desa Lederan justru tidak mau ikut lomba, tapi jualan polybag Bapak Ibu. 1 polybag itu kita jual 10 sampai 15.000. Sama pokoknya ngejar piala, kita ngejar cuan. Jadi di sini 3 bulan itu kita konsepnya 30 juta nanti masuk ke dusun ini. Karena 1 polybag misal 15.000. Orang beli ke sini minimal 100 polybag. Buat 1.500.000. Dan ada beberapa desa Pak kesini, kadang sampai setengah 12 malam itu kita jualan polybag Pak. Polybag kita diangkut ke desa-desa lain yang mau ikut lomba, kita nggak apa-apa, pokoknya kita nggak akan lomba, tapi itu biar dapat uang itu gimana? Jadi kita Juli, Agustus, September ini musim-musimnya nanti jual. Iya, mereka 17-an kita cari cuan. Betul. Jadi tadi sayuran pete, sayuran polybag, ini kunjungan-kunjungan seperti ini kita sudah punya paketannya seperti itu. Jadi yang menambah semangatnya masyarakat. Jadi pemerintah desa hanya mensupport, dukungan, motivasi kayak gitu. Nah, masyarakat bisa guyup itu karena satu pertemuan rutinnya, pertemuan bulanannya rutin Pak di sini. Jadi gendu-gendu rasa. Dulu waktu 1 tahun COVID, omset kita sampai 0 rupiah, tidak ada pertemuan, akhirnya juga hancur Pak. Maksudnya kegiatan masyarakat juga sudah oleh, tidak ada pemasukan juga waktu itu. Sampai saya itu jualan online sama jualan koordinasinya setiap Jumat. Seperti biasa saya pulang jualan obat. Nah, jualan obat ya. Dulu kami ini saya ada minuman spesial. Minuman ini saya suruh ponaan buat tadi malam. Karena kalau suruh buat jam 4 pagi itu belum bangun kan. Tapi ini kayaknya Tupperware-nya tahan untuk tetap hangat. Silakan dicicip dikit-dikit. Disebutin atau diminum dulu? Ini sebenarnya nggak ada minuman aneh banget enggak. Ini yang saya sebut sebagai teh serai. Bukan teh ini, teh serai. Tapi harus gelas kosong, biar nggak campur kopi. Nah, monggo di buka itu harus bersihkan dulu. Saya lupa cara bukanya gimana. Mengisar kayaknya. Mengisar kayaknya. Bukan masih hangat ya, kalau dari sini juga berarti coba dulu. Cuma bisa satu lapis lagi ya. Butuh tolong nih. Mas, kurelawan.
ratusan. Betul. Satu, separuh saya minum. Yang satunya kan kena bibir saya. Jadi bisa. Termasuk aksi yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat tergantung bagaimana kondisi bentak lahan dan kondisi iklim. Di kampus sering disebut klimatologi. Kata Pak Ibu tadi di sini ya surga, tanahnya subur, airnya melimpah, penduduknya ya rukun-rukun ya Bu ya, rukun-rukun, tanaman apa aja tumbuh, iklimnya bagus, curah hujannya bagus. Jadi kalau di sini mungkin penanaman di polybag di halaman nggak berpikir lagi karena banyak hujan. Gitu. Tapi kalau di perkotaan hujannya nggak jelas, ada musim kemarau yang tegas, itu masih perlu ada keran air untuk menjamin itu tanaman untuk minumnya. Nah, terus yang mungkin kehebatan dari Blederan di sini itu ada pasukan, kalau saya sebut sebagai pasukan sekdes, termasuk ini. Jadi provokatornya itu pasukan sekdes di Wonosobo ini Pak. Jaringan sekdes itulah sebenarnya yang paling berkuasa dalam menganggarkan dana desa. Betul ya? Kalau lurah itu kan peran yang mau kayak tanda tangan mana? Nah gitu kan. Tapi yang sutradaranya dalam penganggaran itu adalah sekdes. Maka mumpung di sini kalau nanti mau tanya bisik-bisik kepada Mbak Ida, gimana sih cara biasanya dana desa itu mungkin malah 90% untuk fisik. Senangnya semenisasi selama 5-6 tahun ya. Ini kok di sini bisa menganggarkan untuk kegiatan lingkungan. Bapak Ibu, kalau kegiatan tidak selalu harus namanya profil ya. Misalnya pengelolaan sampah, UMKM, sayuran itu kan juga termasuk ya untuk profil lah kira-kira gitu. Itu mungkin bisa berapa Bu? 200. Total anggarannya 200 juta setahun. Sekitar 200 juta dari 1 M. Bisa dialokasikan untuk non-fisik untuk dalam rangka kegiatan lingkungan yang otomatis kegiatan profil gitu. Karena apa? Di daerah lain kadang-kadang mentalitasnya masih mana nih yang perlu semen, gang mana nih yang perlu semen gitu. Jadi sebenarnya fisik betul, karena memang fisik itu paling gampang laporan pertanggungjawabannya. Karena kan semen, pasir, tenaga gitu kan, besi. Tapi kalau UMKM, sayuran, apa itu kadang-kadang ukur ekonominya itu nggak gampang. Misalnya, Bu Ida, apakah pengembangan UMKM untuk tanaman sayuran di Blederan ini untungnya berapa? Itu ngitungnya kan ribet. Dari jumlah polybag, terus dijual berapa, kadang antar rumah, antar bapak Ida. Masyarakat itu biasanya baru mau meniru kalau sudah pasti untung. Tapi untungnya masyarakat umum dengan Pak Ibu beda. Karena untung itu kan bisa untung sosial, untung ekonomi, untung lingkungan. Kalau Bapak Ibu tadi Ibu mengatakan di sini kok enak semuanya, karena dapat plus lingkungan yang mungkin tidak terupiahkan. Udara segar, ya kan, sejuk, dingin, airnya melimpah, tanah subur, mungkin pupuknya jadi tidak terlalu banyak. Itu kan keuntungan lingkungan. Tapi kalau keuntungan ekonomi, mungkin yang diukur itu tadi. Oh, di sini UMKM, alhamdulillah hari ini terjual omsetnya 1 juta rupiah, dan itu kan ekonomi. Itu keuntungan di kasir begitu. Tapi untuk mengukur keuntungan lingkungan, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak dirupiahkan. Kalau bahasa Bukapit tadi Mbak Ida, ya Allah di sini airnya kenapa dibuang-buang? Gitu. Saya bilang kalau kerannya ditutup, kerannya jebol. Karena tenaganya dari puncak gunung itu bentakannya begitu kuat. Atau kalau diresapkan mana mampu air sederas itu. Sehingga paling di sini itu istilahnya air lewat buahnya kita nyempil dikit untuk dimasukkan ke bak kamar mandi. Ada juga yang terus lewat saluran-saluran itu. Makanya di Blederan ini kunci nasihatnya adalah salah satunya
bagaimana agar masyarakat tidak membuang limbah rumah tangga masuk ke saluran yang jernih tadi, karena boleh jadi saluran yang jernih tadi ditunggu oleh desa-desa di bawah sebagai sumber air bersih mereka, bukan melulu harus air bersih itu untuk air minum. Kadang-kadang mau dialirkan untuk sawah, dialirkan untuk kolamnya. Siapa tadi desa di bawah juga melihara koi seperti tadi. Menu di sini yang nggak ada Pak Bu, bakas ikan koinya nggak ada. Karena mahal. Karena ya, kalau lihat koi jangan nanti terus, aduh saya pengen melihara koi. Pertanyaannya yang utama, airnya ada nggak? Kalau airnya di Bandung ternyata dari air PDAM, ya jangan melihara koi. Nanti kan kecampur kaporit dan sebagainya, nanti bisa bermasalah. Lele itu level terendah Pak, kualitas air yang paling rendah sudah lumpur, sudah warnanya keruh, itu lele. Tapi level di atasnya nila, di atasnya lagi emas, di atasnya lagi koi sama emasnya satu RT Pak. Cuman perlakuannya beda, koi mungkin dilus-lus, di apa gitu ya. Kalau emas kan asal dipandang aja udah seneng. Iya, di sini banyak emas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gunung yang kondisi agroklimatologinya mirip. Ya, saya nggak hafal di sana mungkin pengalaman atau apalah ya. Kalau di kota Bandungnya mungkin ya miripnya dengan kota Wonosobonya, gitu kan. Tapi kalau di daerah sini ini konstruksinya yang untuk di lereng-lereng gunung, silahkan ditiru. Tapi meniru itu tidak boleh sama plek. Bu Kapit tadi sampai Mbak Ida sampai memburu tanaman parijoto. Dikasih penduduk tapi nggak sama polybagnya, saya takut tuh malah nggak bisa hidup Mbak. Kalau ada polybagan parijoto kecil Mbak, daripada nanti sampai Bandung mati tanamannya. Iya, kalau ada yang bisa dijual parijotonya mau, katanya pengen hamil lagi. Iya Bu. Hah? Mau? Hah? Oh, cari jodoh. Iya, makanya tadi bapak-bapak itu disuruh belok, kamu langsung melempeng. Cari yang disuruh di atasnya lagi itu bahaya, itu bisa tak balik lagi itu. Dan studi banding begini memang ya alhamdulillah terima kasih kepada DLH Kota nih ya, yang menjadi sponsornya ya. DLH Kota Bandung luar biasa. DLH Kota, kelas kota kabupaten bisa mengangkut 50 orang itu luar biasa. Teman-teman dari DLH. Iya, karena Mbak Ida nih, mungkin mau dibanding 5 orang aja kadang-kadang ada habis Mbak, gitu kan. Jadi di Bandung bisa ngangkut 50 orang. Ini saya sampai ditanya loh di sekretariat, Pak Kun, itu kok bisa ngangkut sampai 50 orang itu jangan dari mana? Jadi kan daerah kota, yang kementerian sana nanya, kita mau acara festival lain itu yang nanti pas acara itu butuh jamaah 200 orang. Gimana cara mendatangkannya? Sebenarnya dibatin tadi saya yang batin gini mereka. Sudah aja mereka bilang di festival lain ada saya gitu untuk biar foto. Gunanya ya Pak Ibu ya. Jadi masyarakat itu kadang-kadang gini, kalau di sana itu ada sesuatu, siapa tahu nanti lokasi mana sih? Siapa tokohnya namanya saya lupa. Yang lestari Dandan mana? Nah, Pak Dandan ini siapa tahu Pak, nanti pas acara serah terima, siapa tahu lokasinya nanti mendapatkan apresiasi lestari, ya. Minta Bu Kapit suruh ngangkut lagi Bu 200 orang. Paling enggak satu bis ke Jakarta gitu kan. Loh, kementeriannya nggak cukup, udah yang lainnya menjadi parkiran. Nanti fotonya di panggung mungkin acara selesai kan kamarnya masih ada. Tadinya foto. Mungkin di Wonosobo juga ada 1, di Semarang ada 2, di Kudus ada 1, Magelang 1. Kemarin yang saya datangi di Jawa Barat, Jawa Tengah ada 8 lokasi. Yang lestari semua. Nah kalau itu nanti rombongan besar-besaran kan luar biasa. Pertanyaannya kan asalkan sponsornya masih bisa. 1 adalah DLH, 2 kalau misalnya ada perusahaan CSR yang berbaik hati untuk memfasilitasi.
Kalau lokasi Pak Bapak ada perusahaannya nggak Pak? Kalau ada perusahaan gitu Pak, Bapak kan membina lokasi kami butuh bis dengan segala isi dan dijamin tidak over. Jakartanya diisi kacang godok nggak apa-apa. Mungkin itu ya Bapak Ibu biar nggak terlalu belum bisa dibuka. Aduh, betul pecah. Oh pakai tang Mbak, pinjam tang ada Mbak? Tang. Iya nih. Iya. Tak apa-apa. Nah saya lanjutkan. Ini semoga juga menjadi motivasi lokasi-lokasi lain. Saya insya Allah nanti Agustus juga mau menunjukkan buku saya yang khusus tentang problem Indonesia. Itu rekam jejak selama 13 tahun. Ya sebenarnya beberapa tulisan merupakan yang sering saya share di grup-grup WA itu. Tapi ada yang saya tambahkan, ada sejarah juga. Termasuk juga berusaha ini Pak menjawab semua pertanyaan lah. Kira-kira misalnya gini polemiknya itu. Kadang kalau kita fokus lomba, itu yang terjadi nanti konflik internal. Betul ya Pak Gandung ya? Pak Ganda ya? Contohnya gini, Kota Bandung aja lah Pak Ganda. Kalau nanti dapat apresiasi di panggung, siapa yang naik Pak? Itu aja nanti mungkin udah berantem. Betul nggak? Itu kalau pikirannya lomba loh ya. Ya maksudnya ke Jakarta, kalau ke Jakarta kan bareng Mbak Ida. Tapi saat ke panggung itu bisa, wah, hari ini keluar tuh, lo kan cuma ketua RW. Saya lurahnya, yang lurah, saya camatnya. Saya ketua di daerahnya, ketua di daerah kota masuk Dukabit, saya yang memfasilitasi. Bapak Ibu semua kok saya nggak ke panggung misalnya gitu. Karena yang ke panggung hanya satu orang. Itu kalau pikirannya mau dibuat sempit, berantem itu Pak. Betul nggak? Betul. Makanya itu yang saya kupas di buku itu. Jadi kalau kita mentalnya sejak awal menganggap problem itu lomba, ya paling jadi ujung-ujungnya adalah konflik kok. Misalnya di sini di lokasinya Mbak Ida nih, ada jualan gitu, nggak sesimpel itu yang dilihat. Ini saya ngomong alat dewasa. Jualan, emang semua produk terjual sama. Bisa jadi yang terpajang, ada yang terjual, ada yang laris, gitu kan. Terus dia genahnya. Ya benar secara ekonomi, ya kamu laku ya ini dapat duit. Ini yang nggak laku kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kan secara sosial nggak bisa begitu. Secara sosial kan membangun kebersamaan. Katanya susah senang dijamin hidup bareng. Lah kok ternyata kita nggak merasakan bersama itu jadi masalah. Nah hal yang terkait dengan problem, termasuk lokasi-lokasi lain Pak Dodi ya. Pak Dodi itu sebenarnya kemarin saya bilang kepada beliau itu belum masuk utamanya dulu. Tapi kunjungannya ke lokasi itu udah kayak Lestari itu. Ya Pak ya? Tepuk tangan buat lokasi Pak Dodi. Yang tak suruh tepuk tangan buat lokasinya Pak Dodi. Ya Bu Dodi ya? Iya, karena takutnya Pak Dodi pas belum dapat utama, belum dapat Lestari, mungkin nggak dihitung sama orang. Aku sendiri ya, mungkin ngapain sih kurang kerjaan nih? Mohon apa ya? Wah ini karena Bapak Yusuf ini nggak ada kerjaan, sendiri nanam-nanam gitu. Nggak ada care itu kurang Pak. Tapi nanti tahu-tahu Bapak ke Jakarta harus menerima trofi. Wah itu jadi masalah itu. Loh, Bapak itu kan sudah nggak jabat RT, nggak jabat RW. Kok bisa-bisanya Bapak yang dipilih dialah untuk berangkat ke Jakarta itu ketemu dari mana ini kalau saya itu? Sudah pernah merasakan gitu Pak? Pernah kan? Kok kadang-kadang dapat trofi? Bisa Pak? Wah, tepuk tangan nih. Memang butuh bukati untuk muka masih anak Bu. Iya nih harus ganti nih untuk ganti bukati kita perlu ini. Masih ada nggak betul Bu? Kita Bu. Anak, loh beli sana udah nyisip ya. Anak, ya. Nah, cara baca kan Bu? Cara baca tahu nggak? Serai gimana? Serai kasih tahu ya.
sering dipotong antrian bawahnya kan, digeprek, udah dicuci tadi ya, terus direbus 5 menit, airnya itu disaring untuk mencentehnya 5 menit kemudian baru siap saji, tambah gula sedikitnya. Tahu? Tidak? Oh, itu sedikit maju. Jangan ada. Iya. Makanya jangan Bu, nggak jadi. Itu kan sering itu untuk obat saat kondisi sekarang lebih tinggi. Jadi kan lebih tinggi ini pun banyak dingin, kadang batuk, pilek, demam. Itu diperbanyak minuman penghangat. Jangan sampai kita dehidrasi. Nanti biasanya ispa, saluran pernafasan. Nah, Bapak Ibu, terakhir Proklim ini adalah sebuah gerakan. Kebanggaan kita adalah ketika lingkungan kita itu berubah jadi baik. Masalah silaturahmi, diundang, apresiasi itu hanya kembang-kembang yang bukan utama, yang bukan fardu ainnya. Tapi fardu ainnya adalah lingkungan kita berubah menjadi baik. Kalau lingkungan baik, maka hadiah itu yang untuk semuanya. Kalau trofi, ya itu kan memang perwakilan, panggungnya juga nggak luas-luas amat menampung seluruh Indonesia kan gitu. Nah ini memang tahun ini khusus diajukan, jadi kira-kira awal Agustus mungkin tanggal 9-an lah, 9-10 gitu untuk pemberian apresiasi. Nah habis pemberian apresiasi, kalau mentalitas urban nanti grup rocknya langsung sulisnya. Nggak ada lagi tagihan-tagihan Excel, SRK, nggak ada. Nah harapan saya ya Proklim itu ya berkelanjutan, anytime di semua tempat ya harus kita galak. Buat Pak Ibu, buat Pak Ganda, beda tantangannya dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya ayo menurut Proklim Pratama sampai Lestari. Tapi buat yang Lestari tantangannya apa? Dulu Pak, ayo Pak Ibu, artisnya datangin lagi dong. Gitu ya. Suruh ngomong Lestari, mau anggota dewan, kayak mau calon gubernur atau mau artis. Suruh main sinetron di itu, memilah-milah sampah di kotak-kotak apa namanya? Bukan yang kotak-kotak batu bata itu bukan? Nah, bata terawang lagi kan istilah dari itu. Dempot. Kalau dempot itu petak percobaan Pak kalau di kampus. Kalau itu bata terawang namanya. Apapun tetap semangat dan saya pun senang kalau diundang di Bandung. Sambil menikmati kereta cepat. Ini malah mau ke Bandung Pak, tolong tiket satu orang ini Pak, besok jangan lupa apa mie kocok. Senin Selasa katanya tapi nggak ngantar saya. Kenapa? Oh Jatinangor Bogor. Sudah. Jadi dekat sama tahu. Ya. Oke ya, terima kasih dan semoga nyaman, bermanfaat, berkah buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang guru pertama bagi seorang anak adalah seorang ibu. Benar nggak? Kalau kita ingin mendidik seorang generasi, ya ibu lah, seorang ibu gitu. Dia tuh mendidiknya satu generasi. Orang begitu katanya. Ya, secara naturalnya ya, karena yang pertama dia ibu. Jadi ibu itu mungkin memiliki kelebihan ketika dia memberikan edukasi. Gitu. Kemudian dia juga soal berjejaring juga ya. Nah ini kan tadi disebutkan bahwa ini untuk Proklim ini kalau kerja sendiri susah ya, sekdes ya akan sulit gitu. Jadi dia memang suka nggak suka dia harus berjejaring. Nah perempuan itu umumnya tuh lebih mudah untuk dibully lewat berbagai hal. Nah ini yang saya sampaikan. Nah di sini mungkin saya tidak ingin justru karena kita sedang mengeksplor desa Blederan ini. Jadi kalau waktu ke Kota Bandung, waktu Jambore Kampung Iklim sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang bagaimana kita bisa memperkuat kelembagaan Kampung Iklim atau Proklim. Jadi buat kita, ada yang masih ingat nggak yang saya sampaikan di waktu lalu bahwa kita ini ada intinya juga harus berkolaborasi karena pada saat itu ya teorinya apa barangkali dari itu nanti dikasih hadiah sama Bu Jaja
Nah betul. Balik cek. Utang. Aki atau dulu udah inget ya. Jadi di situ gimana bahwa semua orang, jadi semua stakeholder harus kita gugah terlibat agar memiliki kesadaran yang lebih terhadap masalah lingkungan ya. Bagaimana juga tadi muaranya adalah peningkatan kualitas lingkungan dan masing-masing berbagi peran gitu supaya enggak acara kokot, gitu apa ya, overlapping lah kalau di situ. Jadi masing-masing semua, makanya tadi dikatakan bahwa siapa sih yang paling berjasa ketika satu lokasi itu berhasil? Semua, karena masing-masing memiliki peran yang berbeda. Gitu. Perguruan tinggi ini, Pak Pun ya, dia sesuai dengan keilmuannya ya, dia secara keilmuannya dia punya ada teknologi baru lah, apalah. Masyarakat adalah RW ya, dia adalah dari leadershipnya ya, karena dia pemimpin masyarakat yang warga ya, yang memang tidak dilantik oleh kalau di Kota Bandung itu udah nggak ada desa Bu, jadi semuanya kelurahan ya, kita kelurahan itu kan dilantik ya gitu. Tapi kalau RW itu dipilih mulai RW, RT, jadi dia yang diharapkan memiliki apa ya, yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Makanya kebanyakan di sini yang ketua RW siapa aja? Bukan rata-rata ini punya peran yang motor ya, karena saya lihat bahwa RW itu memiliki perannya dia memang pemimpin masyarakat lah boleh dibilang gitu. Jadi punya peluang lebih besar, bisa jadi ya dengan beberapa bidang sifatnya homogen, misalnya dari sisi pekerjaan, dari sisi etnis, bahkan dari sisi misalnya agamanya juga. Nah ini gimana kita mengemas itu ya. Nah terus nanti juga ada peran media. Tadi kan mau media kan karena sekarang kan sudah umum ya, orang dimana bukan ingin sombong-sombong atau flexing-flexing, tapi bagaimana ada seperti misalnya desa Belederan ini punya ide pasti kan, TikTok ide apa itu kita bisa melihat, ya keberhasilan orang kayak gitu, karena dengan kita menyebarluaskan melalui media, bisa medsos atau kita juga mengakses media-media yang lain, itu kan kita bisa mencontoh, mempelajari, sekaligus juga memberitahu bahwa ini sudah melakukan ini ya, karena ini sudah memang suatu keharusan. Jadi yang tadi pentahelik tadi ya, jadi peran dari pemerintah yang formal, peran media, peran perguruan tinggi, ada 4, 5, pokoknya ada 5, LSM ini bidang yang civil society gitu ya. Itu kan. Nah kalau di sini saya mungkin lebih ingin memberi kesempatan mungkin kepada teman-teman yang lain ya, karena ini kan ada narasumber yang penting nih. Mungkin sebelum Pak Dadang ya, Pak Dadang juga nih, Pak Mitra kami dalam Moklin ya, beliau mungkin dari sisi kerentangannya di perkotaan dan sebagainya, nanti mungkin bisa dijawab setelah Pak Dadang, mungkin perlu dijawab, ingin sekali dijawab oleh Ibu Sekdes. Bagaimana, karena saya memang diberi tugasnya untuk memperkuat kelembagaan, jejaring untuk keberlanjutan, pasti dalam sampai menjadi seperti ini pasti ada challenge-nya dong ya, tantangannya apa, kan biasanya berproses ya Bu ya. Nah di awal seperti apa, bagaimana juga mengajak semua pihak untuk melakukan aksi-aksi yang pada ujungnya bisa meningkatkan kualitas lingkungan gitu, berjejaring dengan yang baik dengan swasta tadi yang salah satu unsur pentahelik ya, swasta juga. Apakah ada juga keterlibatan dari pihak swasta? Tadi saya lihat ada bulog-bulog gitu ya. Apa sih? Polybag dari bulog, apakah itu sumbangan? Oh, saya pikir CSR-nya akuan. Makanya ini kan kita pengen eksplor juga ya. Gimana sih barangkali bisa dia bagaimana pendekatan terhadap stakeholder itu, bagaimana kita ada pendekatan dengan pihak swasta, pendekatan dengan mitra-mitra lain lah yang intinya kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri. Mungkin bisa sedikit di share gitu, pertama tantangannya seperti apa dalam apa yang memperkuat kelembagaan, meningkatkan awareness itu dari semua orang. Itu kan pasti nggak sekali langsung sadar gitu ya, ya. Dan juga ya itu tadi mungkin lebih ke bagaimana menjaga
keberlanjutan ini. Justru yang paling sulit itu setelahnya. Ini gimana nih gitu, supaya kita tetap dalam itu pasti perlu sebuah inovasi atau kreativitas. Ada sesuatu yang baru lah gitu ya, karena bisa jadi mungkin juga ada rasa-rasa kebosanan gitu ya, gini. Tapi mungkin perlu dicari terobosan-terobosan lain yang bisa membuat semua stakeholder yang terlibat dalam problem ini moodnya tuh terjaga terus, semangat baik gitu. Saya rasa itu aja ya, karena untuk yang ini karena kita sedang studi tiru, jadi artinya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana proses perubahan gitu, karena kebetulan waktu saya masih menjabat saya pernah mendapat pendidikan untuk jadi climate leadership program gitu. Di situ bagaimana menjadi seorang pemimpin yang responsif terhadap perubahan iklim. Nah itu ada teori perubahan lah dan sebagainya yang diperkenalkan pada saat itu. Tapi ya mungkin itu untuk sesi berikutnya internal ya, untuk peningkatan kapasitas internal. Untuk sekarang mari kita bedah tentang desa beredar. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang terhormat, Bu Dede yang terhormat, Bu yang Kemulia dan Ibu Sekdes. Penggemarnya iya. Pak Pur izin saya melaporkan bahwa 50 orang ini sangat antusias itu pergi ke kampung Dede ini Pak. Itu. Karena mereka tuh dari Bandung sampai ke tempat penginapan itu tidak tidur Pak. Oke terus. Kebetulan kami punya artis, ada 2 magot, ada Pia dan Yati, ada juga rocker, kabin rocker. Bapak bisa tes aja Pak. Mini Astria. Tes vokal, udah makan siang bisa tidur tuh. Baik, terima kasih Pak Put telah menginformasikan, kemudian juga Ibu Ida sudah menerima kami. Bapak dan Ibu, kalau saya sih berkeinginan kita evaluasinya sepanjang lebar nanti malam. Kalau saya sih berkeinginan, tapi kan masalahnya kan harus sampai detail, kemudian kita rumuskan juga tindak lanjut nyatanya seperti apa. Kalau saya berkeinginan begitu, tapi nanti kan gimana yang punya hajat kan gitu. Kalau yang punya hajatnya ingin karaoke kan ya kita karaoke. Iya. Bapak dan Ibu, juga Pak Kun bahwa sistem tadi sudah disampaikan bahwa prinsip dari pencapaian COVID di Kota Bandung itu kan berangkat dari sinergitas dari berbagai kegiatan. Ada buruan saya itu menanam itu Bu, di kami namanya buruan saya. Jadi menghasilkan yang tanaman sayuran, buah-buahan, toga, itu namanya program buruan saya, itu dipegang penanggulangannya DKPP. Nah, kemudian juga ada KBS, ini kawasan bebas sampah Bu, karena Ibu sendiri tahu mungkin Bandung sempat bebas sampah Bu, gitu. Jadi nanti di tiap RW ada yang mau KBS. Jadi kemudian ada juga nanti desa itu, kalau di apa namanya kan desa tangguh bencana kan Bu ya, ada juga di situ. Nah kami sebetulnya waktu itu mula-mulanya menjadi konflik. Kenapa? Karena itu merasa kegiatan saya, misalkan buruan saya, ini kan kegiatannya di KPP. Kemudian juga pengelolaan sampah, ini kan kegiatan bidang kami. Nah, mereka tidak paham, kemudian pada awal tahun kami sudah melakukan sosialisasi sehingga mereka paham bahwa sebetulnya problemnya ada. Kalau saya sampaikan sebelumnya ada bahwa pada tahun 2017 itu yang masuk SMA itu hanya 2, 2018 2, 2019 3, dan 2020 juga 3, sampai 2021 3, 2022 mulai menggeliat ada 6.
Nah kemudian sudah loncat nih Bu ke 2023 itu 14, dan sekarang tuh 2024 di SLM tercatat 24. Jadi total itu ada 89. Tepuk tangan buat kita semua. Yang sekali mudah-mudahan juga kedengeran apapun. Mudah-mudahan dua. Iya, itu yang ingin kami sampaikan. Masa sih itu kan Ini referensi.